Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah, selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Serangan beruang di hutan pedalaman Kalimantan. Kisah Robert. Tak terasa 2 minggu berlalu setelah kedatangan Anto ke rumah Robert. Dan hari itu Anto kembali datang lagi. Kali ini raut wajahnya terlihat ceria dari waktu pertama kali datang. Terima kasih Robert, aku sudah bisa tegas sekarang. Dan saat dia menangis-nangis sujud pun aku sudah tidak merasa kasihan lagi. Aku juga sudah mantap untuk bercerai. Dan sekarang ini aku dan anakku tinggal di rumah orang tuaku. Aku akan memulai hidup baru, kata Anto sambil tersenyum. Robert bisa melihat dengan sangat jelas ada kelegaan dari senyuman Anto. Baguslah kalau begitu, aku senang mendengarnya, kata Robert seraya menyeruput kopi hitam. Ini sebagai ucapan terima kasihku untukmu. Walau tidak seberapa, aku berharap kau mau menerimanya, kata Anto seraya meletakkan sebuah amplop putih ke dekat kopi Robert. Robert mengangguk lalu mengambil amplop itu. Sama-sama, terima kasih, ucapnya kemudian seraya menyimpan amplop tersebut. Robert, panggil seseorang dari arah jalan setapak. Melihat kedatangan orang itu, Sidang langsung menepuk jidatnya. Aduh, aku lupa memberitahumu, Bet, kata Apa Iking. Tadi waktu kami ketemu di warung, dia bilang mau kesini, mau nampak badan katanya, ujar Sidang. Apa Iking adalah warga dari desa lain, namun ia sering berkunjung ke desa Robert dan sudah sangat akrab dengan warga-warga di desa tersebut, termasuk Robert dan Sidang. Karena kebetulan juga di desa itu ada saudaranya. Apa Iking sendiri bersuku Dayak Bakumpai. Berbeda dengan suku Robert, Dayak Siang, jadi bahasanya juga berbeda. Namun kebanyakan orang-orang dari suku Dayak Siang termasuk Robert fasih dalam berbahasa Bakumpai. Menurut Om Ras, bahasa Dayak Siang itu agak sulit untuk dibahasakan karena cara dari penyebutan kata dalam bahasa Dayak Siang itu ada ciri khasnya tersendiri yang sulit untuk ditiru. Robert mengangguk lalu tersenyum pada lelaki parubaya tersebut. Apa itu artinya adalah ayah. Apa itu dalam bahasa Bakumpai, sedangkan ayah dalam bahasa Indonesia. Di belakang sebutan apa biasanya dipanggil dengan nama anak tertuanya. Apa Iking itu berarti anak tertuanya bernama Iking. Wah, ada tamu rupanya, ujar Apa Iking setelah naik ke teras rumah Robert. Robert tersenyum lalu mengangguk. Iya, jawab Robert. Kedatanganku tidak mengganggu kalian kan? Tanya Apa Iking. Tidak, kami hanya mengobrol biasa, membahas masalah pekerjaan, jawab Robert. Apa Iking mengangguk lalu menatap ke arah Anto. Mas Runi, panggil saja Mang Ibas, kata Apa Iking sambil tersenyum. Saya Anto, Mang. Ya, salam kenal ya Anto. Anto mengangguk. Setelah mengobrol basa-basi, Apa Iking pun kemudian mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah Robert. Bet, apa sekarang kamu itu masih membuatkan badan-badan cheese untuk orang, Bet? Tanya Apa Iking. Bagaimana ya? Aku bilang tidak, tapi masih. Aku bilang masih, tapi tidak.
Sehabis pulang dari Jawa waktu itu, aku cuma kesana kemari dijemput orang. Ayah Atak Ardin juga memesan badan, tapi sudah berapa bulan ini tidak juga sempat kubuatkan, ujar Robert. Wah, padahal aku ini memang sangat berharap sekali padamu, Bet, kata Apai King. Robert tersenyum hambar sambil menggaruk alisnya. Memang yang mau badan apa? Biar besok aku pergi ke hutan mencari kayu untuk lantainya, ujar Robert akhirnya. Mauku itu klotok yang sedikit agak besar. Dan kalau kamu bisa, aku ingin kayu ulin, ujar Apai King. Waduh, ulin ya? Sekarang susah mencari ulin. 2-3 hari lebih berkeliling hutan untuk mencarinya, ujar Robert. Kalau masalah harga kau tenang saja, Bet. Pasti akan aku lebihkan untukmu. Bukan masalah harga yang aku pikirkan, tapi berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk mencari kayu ulin itu. Yang aku takutkan, semisal ada orang yang datang ingin meminta tolong, itu saja, jawab Robert. Apai King menghela nafas panjang, lalu kemudian mengangguk. Lalu, kayu apa yang bisa kau kerjakan dalam waktu singkat, Bet? Tanya Apai King. Kalau kayu ringan, aku sudah tahu ada di mana. Jadi kalau dihitung-hitung, kita ambil waktu yang paling lamanya saja ya. Sekitar 2 mingguan selesai, ujar Robert. Apai King terlihat menimbang-nimbang, lalu kemudian ia mengangguk. Ya sudah, kayu ringan saja kalau begitu. Nah, ini apa aku bayar uang mukanya dulu atau bagaimana? Tanya Apai King seraya mengeluarkan kantong kresek hitam dari dalam kantong celananya. Tidak usah, bayar langsung setelah badannya jadi saja, ujar Robert. Apai King mengangguk, lalu kembali memasukkan plastik uangnya ke dalam kantong celana. Sementara itu di tempat Rowan, setelah selama 1 minggu dididik langsung oleh Pak Rashid, kini Rowan sudah mulai bisa dan faham akan tugas dan pekerjaannya. Bahkan kini ia yang selalu diajak Pak Rashid untuk berurusan langsung dengan para bos-bos besar. Bagi Pak Rashid, kehadiran Rowan di dalam perusahaannya benar-benar seperti anugerah, karena setiap apapun yang ia urus pasti selalu lancar jika melibatkan pemuda berwajah tampan itu. Bahkan dalam waktu kurang dari 1 bulan itu, Rowan sudah lumayan banyak mengenal bos-bos besar, terutama yang perempuan, karena mereka sangat menyukai Rowan. Mungkin karena ketampanannya, atau bisa juga karena kesopanan dan keramahannya dalam berbicara, sehingga selalu membuat lawan bicaranya merasa nyaman setiap kali berbicara dengannya. Rowan, panggil Pak Rashid. Saat itu Pak Rashid baru saja pulang dari pertemuan dengan salah satu investor penting. Rowan yang sedang mengecek laporan di meja kerjanya segera berdiri dan menghampiri. Ya Pak, ada apa Pak? Pak Rashid tersenyum kecil lalu menepuk pundaknya. Besok kamu ikut saya lagi ya. Ada pertemuan dengan calon rekan bisnis baru. Mereka ini orang besar, tapi ya agak sulit untuk didekati. Dan saya ingin kamu yang duduk mendampingi saya, kata Pak Rashid. Rowan pun mengangguk. Baik Pak, saya siap. Bagus. Pak Rashid menarik kursi lalu duduk, wajahnya terlihat puas. Kau tahu, aku sudah bekerja dengan banyak orang, tapi baru kali ini aku merasa benar-benar tenang ketika ada yang mendampingi. Entah kenapa ya, kalau kamu ikut, aku merasa lebih percaya diri dan berwibawa, kata Pak Rashid. Rowan hanya tersenyum sambil menunduk. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik Pak. Selebihnya mungkin hanya karena keberuntungan. Bukan sekedar itu. Pak Rashid menatap Rowan dengan dekat. Kamu punya aura yang membuat orang percaya. Itulah yang tidak dimiliki semua orang. Lanjutnya lagi, Rowan tersenyum kecil mendengar perkataan Pak Rashid yang kesannya seperti pujian. Walaupun nanti kau ingin berhenti dari perusahaan ini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi, ujar Pak Rashid lagi. Namun, sebelum suasana menjadi terlalu serius, ponsel Pak Rashid berdering. Dia melihat layar sebentar, lalu bangkit. Rowan, kau bereskan laporan ini dulu ya. Nanti malam kita makan bersama. Aku akan perkenalkan kamu pada tamu istimewa. Rowan terdiam sejenak, lalu ia mengangguk. Siapa? Keesokan harinya,
Pagi-pagi sekali, Robert sudah berangkat ke hutan untuk mencari kayu yang akan dijadikan bangu dan badan kelotoknya sekaligus. Ia membawa perbekalan lengkap di dalam lancung besarnya. Sidang tidak ikut karena ia disuruh untuk menjaga rumah saja oleh Robert. Saat itu, Robert berangkat menggunakan cisnya menuju ke arah hulu. Untuk menuju ke hutan, Robert harus melewati jalan sungai, lalu kemudian dilanjut lagi dengan berjalan kaki. Di jalan, Robert berpapasan dengan beberapa orang sesama pengguna cis. Mereka saling menyapa dengan senyuman dan juga anggukan kepala. 2 jam perjalanan, akhirnya Robert tiba di pinggir sungai yang agak lapang, dan disitulah Robert menepikan cisnya agar cisnya tidak hanyut terbawa arus sungai yang bisa saja tiba-tiba banjir saat ditinggal berhari-hari. Ia pun menginsung cisnya ke bagian tepi sungai yang lebih tinggi. Menginsung itu adalah seperti mendorong atau mengangkat cisnya, pokoknya diakali supaya cis bisa naik ke atas. Untuk sebagian orang, menginsung itu cukup menyulitkan, apalagi dilakukan seorang diri. Setelah menginsung cisnya ke bagian yang cukup tinggi, Robert pun melepaskan mesin cis dan menyembunyikannya di tempat yang tersembunyi. Setelah itu, barulah Robert masuk ke dalam hutan dengan membawa lancung atau luntung besarnya. Meskipun lancung itu berisi bahan makanan lengkap dan bercampur juga dengan beberapa pakaian, lalu ada senso atau gergaji mesin yang juga dipanggul di bahu. Tapi Robert tampak santai membawa barang-barangnya itu. Langkah kakinya mantap menapaki jalan setapak yang masih basah oleh hujan. Sesekali ia menyingkirkan ranting-ranting besar yang menghalangi jalan dengan tangan kosong tanpa rasa ragu. Burung-burung hutan terdengar bersautan, sementara dari kejauhan samar-samar terdengar bunyi air dari sungai kecil yang mengalir deras habis hujan. Robert tidak terburu-buru. Sesekali ia berhenti memperhatikan bekas tapak hewan di tanah dengan harapan hewan-hewan itu bisa ia buru nanti malam. Bagi Robert, hutan itu sudah seperti halaman rumahnya sendiri. Ia tahu mana jalur yang aman, mana jalur berbahaya hanya dari melihat bekas tapak hewan-hewan liar di tanah. Selain itu, ia juga tahu jenis-jenis pepohonan dan pohon-pohon apa yang cocok untuk dijadikan bangu dan badan kelotok yang ingin ia buat. Kalau tidak salah, di sekitar sini ada batang kayu ulin yang tumbang sendiri. Kalau masih ada, cocok untuk bahan. Gumamnya pelan, lalu meletakkan perbekalan ke tanah. Setelahnya, ia berjalan berkeliling di sekitar tempat itu. Namun setelah cukup lama, batang kayu ulin yang Robert cari tidak juga ditemukan. Dan itu artinya sudah ada yang mengambil kayu tersebut. Robert pun kembali ke tempat di mana barang-barangnya tadi ia tinggalkan. Tangannya meraih lancung, lalu mengenakannya di punggung dengan kedua tali yang disampirkan di kedua bahunya, layaknya membawa ransel. Sementara senso tetap ia panggul di bahunya. Setelah itu, Robert pun mulai melangkah lebih dalam ke hutan di mana pepohonan besar menjulang tinggi dan membuat cahaya mentari yang masuk lewat celah dedaunan menjadi terhalang. Akhirnya, setelah beberapa jam berjalan kaki, Robert pun berhenti. Ia menatap ke sekelilingnya. Banyak jajaran kayu lampung bake yang sudah tua dan cocok untuk dijadikan bangu badan kelotok tempahan Apai King. Dan disitulah Robert mendirikan pondok sederhana untuk tidur. Suara burung tingang atau enggang yang hinggap di puncak pohon terdengar bersaut-sautan menemani aktivitas Robert saat itu. Setelah pondok sederhananya selesai dibuat, Robert lantas merebahkan diri sebentar sambil mendengarkan nyanyian sang penjaga hutan. Kemudian, setelah beberapa saat, barulah Robert beranjak karena perutnya sudah minta diisi. Robert menghidupkan api untuk memasak.
Asap mulai membumbung dari api kecil yang ia nyalakan. Dengan cekatan, Robert mengambil kenceng atau panci jadul dari dalam lancung, lalu menuangkan sedikit beras dan air secukupnya. Sementara menunggu nasi masak, ia juga menyiapkan lauk sederhana, ikan asin lais dan mie instan kuah yang sudah ia bawa dari rumah. Meskipun sederhana, namun mampu membuat nafsu makannya bertambah. Malam pertama dan malam kedua berjalan normal seperti biasa, tak ada keanehan, dan Robert bisa beraktivitas dengan tenang tanpa gangguan. Namun, memasuki malam ketiga, mulai muncul gangguan-gangguan yang membuatnya sedikit kesal. Terlebih lagi dengan suara aktivitas Kamben Mana Alas yang terdengar terbang ke sana kemari di luar pondoknya. Ditambah suara tawanya yang kadang terdengar sangat dekat, lalu sangat jauh. Itu membuat Robert cukup terganggu. Kamben Mana Alas atau kuntilanak hutan lebih berbahaya dari kuntilanak yang katanya merupakan jadi-jadian dari wanita yang mati saat melahirkan. Kuntilanak alas bukanlah arwah dari perempuan mati yang melahirkan, dan biasanya kuntilanak alas itu mengincar biji laki-laki dan bagian dada perempuan untuk mainannya. Kurang ajar, umpat Robert kesal. Ia bangun dari tidurnya setelah berulang kali mendengar suara makhluk itu terbang ke sana kemari mengelilingi pondoknya. "Tolong pergilah, jangan sampai kalian kubakar," ujar Robert seraya keluar dari pondoknya. Suara tawa menggema. Terlihat di atas salah satu cabang pohon itu ada kain putih yang menjuntai dan bergerak-gerak. Kain itu kemudian terbang ke bawah, dan terlihatlah sosok perempuan yang sangat cantik berdiri di hadapan Robert. Namun, bukannya terpikat, Robert yang sudah tahu wujud asli perempuan tersebut tentu langsung mengusirnya. "Aku tahu wujud aslimu, jadi lebih baik kau pergi sekarang sebelum aku benar-benar membakarmu," ujar Robert. "Aku menyukaimu, dan aku menginginkan kau menjadi suamiku. Aku masih waras, dan masih banyak perempuan dari bangsaku. Untuk apa aku menikah dengan setan sepertimu? Sudahlah, sekarang pergi, aku mau tidur." Namun bukannya pergi, sosok itu lantas mengeluarkan suara, dan dari atas pepohonan turun banyak sekali sosok sepertinya dengan kuku panjang berwarna hitam legam, membuat Robert langsung menghela nafas. Dugaannya saat itu sosok-sosok tersebut kemungkinan besar akan menyerang. Akhirnya ia pun bersiap untuk membaca mantra sebagai perlindungan diri. Tapi ternyata sosok-sosok Kamben Mana itu justru tidak menyerang. Mereka hanya berdiri di antara pepohonan, lalu satu persatu mengeluarkan suara serak seperti rintihan, hingga akhirnya tanpa sebab yang jelas mereka mundur perlahan. Makhluk-makhluk itu menyusup kembali ke dalam kegelapan hutan, lalu lenyap begitu saja. Robert menghela nafas lega, lalu kembali melanjutkan tidurnya. Beralih ke Rowan. Saat itu ia sedang berkirim kabar dengan Ranti. Sambil senyum-senyum kebahagiaan terlihat jelas di wajahnya. "Rowan," Pak Rashid memanggilnya. "Ya Pak," jawab Rowan seraya meletakkan handphonenya ke atas meja. Besok saya mau ke rumahmu. Kamu ikut saya," ujar Pak Rashid. Rowan terdiam sejenak. "Apa saya membuat kesalahan, Pak?" Akhirnya Rowan memberanikan diri bertanya dengan takut-takut, membuat wajah Pak Rashid yang tadinya tegang langsung tersenyum. "Tidak, ini tentang kenalan saya. Yang itu loh, waktu itu istrinya sakit keras. Sudah dibawa berobat ke rumah sakit, bahkan sampai ke rumah sakit di luar negeri, tapi tetap saja tidak sembuh," kata Pak Rashid. "Oh, jadi maksud Bapak mau menanyakan penyakit istri dari kenalan Bapak itu pada Robert?" tanya Rowan memastikan. Pak Rashid mengangguk. "Jadi apa kau mau ikut aku besok?" Rowan mengangguk. "Ya sudah, kalau begitu kita berangkat besok," kata Pak Rashid. Di keesokan harinya,
Rowan dan Pak Rasid pun berangkat. Setelah menempuh perjalanan yang tidak sebentar, akhirnya mereka sampai di Kabupaten Murung Raya. "Biasanya saya menginap dulu di situ sebelum ke rumah kalian," kata Pak Rasid menunjuk ke sebuah hotel sederhana yang ada di kota tersebut. Rowan mengangguk. "Tapi berhubung kamu juga ikut, ya jadi kita teruskan saja ya," lanjut Pak Rasid. "Siapa?" jawab Rowan. Sebelum memasuki kecamatan di mana rumah Robert berada, terlebih dulu Pak Rasid mengajak Rowan untuk mampir ke sebuah toko guna membeli oleh-oleh. Senyum cerah terlihat jelas di wajah Rowan saat ia memilih oleh-oleh untuk Robert dan juga Sidang. Di malam harinya, mereka pun tiba di rumah Robert. Rowan mengetuk pintu, terlihat senyum di wajahnya tidak memudar sedikit pun. Krat. Ketika pintu sudah sedikit terbuka, terlihatlah Sidang berdiri menatapnya dengan mata yang langsung melotot. "Rowan," ujarnya yang langsung mendorong pintu agar terbuka lebih lebar. Ayo masuk," kata Sidang. Tangan kanannya tampak masih kotor dan ada sisa-sisa nasi. Karena kebetulan Sidang sedang makan saat pintu diketuk oleh Rowan tadi. "Ayo, senyamannya kalian saja ya. Aku mau lanjut makan dulu. Tadi dikasih rica-rica ular sama Mama Pio. Maaf ya, tapi kau kan tidak bisa memakannya lagi. Lagi pula, aku juga tidak memasak makanan lain sih," kata Sidang seraya membungkuk dan berjalan ke dapur. "Robert mana, Dang?" tanya Rowan seraya meletakkan barang bawaannya. Pak Rasid duduk bersandar pada dinding rumah. "Robert ke hutan, cari kayu untuk bikin badan. Beberapa hari yang lalu, apa Iking nampak badan kelotok sama Robert. Itu pun maunya ulin, Wan. Tapi Robert bilang kalau sekarang ini susah mencari ulin. Akhirnya mau dia pakai kayu ringan," kata Sidang waktu itu yang menggunakan bahasa Dayak Siang. "Wan, apa katanya?" tanya Pak Rasid. Rowan lalu menjelaskan apa yang dikatakan oleh Sidang dan Pak Rasid mendengarkan dengan seksama. "Oh, jadi Robert itu selain mengerti hal-hal gaib, rupanya dia juga bisa membuat kerajinan dari kayu ya?" "Oh iya Pak, klotok, kumpang mandau, gasing, dan lain-lain dia bisa," jawab Rowan. "Wah, banyak sekali bakatnya ya," puji Pak Rasid. Rowan tersenyum kecil. "Jadi kapan dia akan pulang?" tanya Pak Rasid. "Saya yakin dia pasti tahu kalau kita datang ke sini, Pak. Paling nanti tengah malam atau besok dia pulang," kata Rowan. Pak Rasid mengangguk. "Ya, baguslah kalau begituan," jawab Pak Rasid. Sebentar ya Pak, saya siapkan tempat untuk Bapak tidur dulu," kata Rowan. Pak Rasid mengangguk. Rowan sedikit kaget ketika ia melihat kamarnya sudah dipenuhi baju-baju milik Sidang yang menggantung di setiap sudut ruangan. "Sial, baru sebentar aku pergi, dia sudah menguasai kamarku," umpat Rowan kesal. Akhirnya karena tidak punya waktu untuk membereskan barang-barang Sidang, Rowan pun menempatkan Pak Rasid di kamar Robert. Karena kamar Robert memang selalu rapi dan bersih. "Silakan Pak," kata Rowan. Pak Rasid mengangguk lalu beranjak dan mengikuti Rowan. "Ini kamar Robert?" tanya Pak Rasid pada Rowan. "Iya Pak, tapi Bapak tidur di sini saja. Tidak apa-apa, daripada tidur di luar banyak nyamuk Pak," kata Rowan. "Wah, kamarnya rapi sekali. Sepertinya Robert itu memang orang yang sangat teratur ya," ujar Pak Rasid seraya mengedarkan pandangan ke setiap sudut dan benda yang ada di dalam kamar tersebut. Rowan tersenyum canggung. "Ya Pak, kakak saya memang begitu orangnya." Pak Rasid duduk di tepi kasur lalu menepuk kasur itu perlahan. "Nyaman juga. Terima kasih ya, sudah diperbolehkan tidur di sini Wan," kata Pak Rasid. Rowan tersenyum. "Selamat malam Pak," ucap Rowan seraya membungkuk. Sementara itu di dalam hutan, terlihat Robert sedang beristirahat. Ia duduk di atas batang kayu besar yang rebah. Nafasnya masih teratur meski belum membasahi tubuhnya. Lanjung besar yang tadi ia pikul kini tergeletak di samping. Isinya tinggal beberapa perbekalan dan pakaian kotor. Saat itu ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya, yaitu mengangkut bahan-bahan untuk membuat klotok menuju ke Cis yang nantinya akan ia bawa pulang ke kampung.
Saat ini, ia baru setengah perjalanan menuju Jis dari mengambil sisa-sisa barang dan bangu dari pondok sederhananya. Hari itu, Robert pulang pergi sebanyak beberapa kali dari area pondok ke Jis, lalu dari Jis ke pondok. Kalau dari pondok ke Jis, ia membawa barang-barang, tapi dari Jis ke pondok, ia berjalan dengan tangan kosong. Malam sudah semakin larut. Setelah lelah di tubuhnya terasa berkurang, Robert pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Jis sambil membawa sisa barang-barang perbekalan, senso, dan juga bangu badan. Bangu badan adalah lantai tebal di kelotok dan sangat berat, apalagi ditambah senso, jadi bawaan Robert itu sangat-sangat berat. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Robert mendengar suara seperti semak-semak yang diterobos paksa oleh sesuatu yang berukuran besar. Robert berhenti melangkah. Ia menajamkan pendengarannya sambil memicingkan mata, berusaha menangkap suara apa itu. Tiba-tiba saja, brak! Sebuah serangan datang dari arah belakang Robert. Serangan mendadak itu membuatnya terjatuh, sementara bangu yang dipanggulnya juga ikut terlepas. Namun untungnya tidak menindih tubuhnya. Senter kepala atau headlamp yang terpasang di kepalanya ikut terempas, jatuh menghantam tanah, lalu padam seketika, mungkin karena baterainya terlepas. Dan dalam sekejap, tempat itu pun berubah menjadi gelap gulita. Tak ada sedikit pun cahaya yang membantunya untuk melihat seperti apa wujud makhluk yang sudah menyerangnya tadi. Robert meraba-raba tanah mencari senter miliknya, tapi yang terdengar justru suara geraman mengerikan yang semakin dekat. Nafasnya memburu. Ia tahu makhluk itu tak jauh dari dirinya. Namun karena terlalu gelap, Robert tak bisa melihat apa-apa. Bahkan pepohonan pun hanya tampak seperti siluet hitam. Akan tetapi, entah mengapa, suasana mendadak sangat hening, dan keheningan itu berlangsung kurang lebih selama beberapa menit. Hingga kemudian terdengar gemerisik daun-daun kering dan ranting-ranting kecil di sekitarnya berderak seperti diinjak sesuatu yang cukup berat. Robert menelan ludah, lalu bersiap, meskipun tanpa penerangan dan hanya mengandalkan pendengarannya saja. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang melewati tengkuknya, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Robert tahu makhluk itu sudah sangat dekat dan sedang mempermainkannya. Perlahan, mulut Robert mulai berkomat kamit membaca mantra untuk melindungi diri. Namun sebelum sempat ia menyelesaikan mantranya, brak! Sesuatu menerjang dari sisi kanan, membuat sebuah pohon besar di dekatnya bergetar dengan hebat. Untungnya, di saat seperti itu, matanya sudah mulai beradaptasi dalam gelap, sehingga ia bisa melihat walaupun hanya sedikit dan samar-samar. Suara dedaunan terinjak kembali terdengar, dan kali ini Robert bisa melihat dengan samar-samar kalau ada makhluk berbulu hitam yang berdiri tepat di depannya. Lelaki itu menarik nafas panjang, lalu berteriak lantang sambil melancarkan pukulan ke arah depan di mana makhluk itu berdiri. Hah! Pukulan tangannya tepat mengenai makhluk misterius tersebut. Makhluk itu pun meraung dengan sangat keras seolah kesakitan. Tetapi kini Robert sadar kalau yang ada di sana bukan hanya satu makhluk, tapi ada beberapa makhluk yang sedang mengitarinya. Bangsat, gumam Robert. Robert segera mundur selangkah. Punggungnya hampir menyentuh batang pohon besar. Suara nafas makhluk-makhluk itu terdengar dari berbagai arah, berat dan terengah-engah, seakan mengelilinginya sambil menunggu waktu untuk menerkam. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, bercampur dengan hawa malam yang menusuk sampai ke tulang. Dari sudut matanya, samar-samar tampak bayangan bergerak begitu cepat dan berlari ke arahnya. Untungnya, dengan cepat Robert dapat menghindar.
Di saat itulah kakinya menginjak sesuatu. Saat diambil, rupanya itu adalah mancis miliknya yang terjatuh dari dalam lancung. Dengan cepat, Robert lantas menyalakan mancis tersebut, dan ketika mancis sudah menyala, terlihatlah beberapa ekor beruang yang berdiri mengelilinginya. Mata mereka tampak memerah. "Oh, jadi kalian?" ujar Robert seraya menatap makhluk-makhluk itu. Umumnya, beruang bukanlah hewan yang hidup berkelompok seperti singa, kecuali jika itu merupakan induk beruang yang sedang bersama anak-anaknya. Tapi yang Robert lihat itu bukan seperti anak-anak beruang dan induknya, melainkan seperti sebuah kawanan atau kelompok. Terlebih lagi karena ukuran mereka yang sama-sama besar ditambah dengan mata mereka yang memerah. Robert yakin jika makhluk-makhluk itu merupakan makhluk-makhluk jadi-jadian yang entah apa tujuannya sampai menyerang dirinya seperti itu. Beruang-beruang itu perlahan maju. Mereka menggeram, namun suara yang keluar seperti perpaduan raungan hewan liar dan juga manusia. Meskipun begitu, suara itu tidak mampu membuat bulu kuduk Robert merebang. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang menyelimuti mereka, seolah ada tangan tak kasat mata menggerakkan kelompok beruang tersebut untuk menghabisinya. Robert menyalakan mancis lebih terang, lalu menatap mereka satu persatu. "Kalau memang kalian diutus untuk menghabisiku, maka kalian sudah memilih lawan yang salah," ucapnya seraya merentangkan kedua tangan. Makhluk-makhluk itu segera meraung serentak. Suara raungan mereka bergema, lalu dari arah belakang terdengar derap langkah lain, menandakan jumlah mereka lebih banyak dari yang bisa Robert lihat. Robert menghela nafas panjang. Tiba-tiba beruang-beruang itu mulai menyerangnya secara bersamaan, memaksa lelaki itu untuk melakukan perlawanan. Ia lalu mencabut parang dari kumpangnya yang terikat di pinggang, bersiap menyambut serangan maut dari beruang-beruang yang datang dari segala arah. Pertarungan yang tidak seimbang dan cukup aneh itu benar-benar menegangkan. Bahkan Robert sempat terkena cakaran dari makhluk berkuku tajam itu. Tapi untung saja, di saat terdesak seperti itu, sosok yang melindungi Robert akhirnya terbangun, dan tiba-tiba asap tipis keluar dari tubuhnya, namun dengan cepat membumbung, meliuk-liuk, dan membentuk wujud menyerupai manusia berukuran besar. Suara aneh terdengar dari dalam asap tersebut, membuat bulu kuduk berdiri. Mata para beruang yang semula menyala merah kini tampak menyipit penuh keraguan. Beberapa ekor bahkan mundur beberapa langkah. Robert berdiri terengah. Darah masih mengalir di lengannya akibat cakaran beruang tadi. Tapi ia merasa cukup lega karena kini ia tidak sendirian lagi. Sosok itu melangkah maju, seolah berdiri menutupi Robert. Dari dalam asap tampak lengan yang memanjang, mengibas sekali, dan tiba-tiba angin kencang langsung berembus, membuat beberapa ekor beruang itu terpelanting menabrak pohon. Robert menghela nafas lega ketika beruang-beruang itu akhirnya pergi. Asap tipis itu kemudian berpendar mengelilingi tubuh Robert. "Luka itu tidak akan menyakitimu. Kau akan baik-baik saja," ujar suara yang keluar dari asap tersebut. Robert mengangguk. "Terima kasih," ucap Robert. Asap itu perlahan menyatu kembali dengan tubuhnya, menyisakan hawa dingin yang menusuk pori-pori. Meski luka di lengannya masih terlihat jelas, rasa perihnya benar-benar menghilang, seakan luka cakaran besarnya itu hanya sebuah lukisan atau tato di tangannya. Robert menghela nafas panjang, menegakkan punggungnya, lalu kembali mengangkat bangu yang tadi sempat terlepas. Kakinya melangkah mantap, menyusuri jalan setapak yang gelap menuju ke arah Cheese. Di tepi sungai, ia duduk sebentar, seraya membasuh darah yang mulai mengering dari luka cakaran di tangannya. Setelah selesai,
barulah ia bersiap untuk segera pulang menuju ke kampungnya. Untungnya, perjalanan pulangnya itu sama sekali tidak mengalami gangguan. Hanya saja, perjalanan yang seharusnya bisa lebih cepat jadi lambat karena di sisi kanan serta kiri luar cisnya terikat bahan-bahan untuk membuat badan. Di pagi harinya, barulah ia sampai di kampung. Robert menepikan cis ke lanting. Setelah mengikat tali cisnya, Robert pun lantas mulai memindahkan bahan-bahan untuk membuat badan itu ke telang atau tanah di tepi sungai. Begitu selesai, ia pun membersihkan diri dengan cara menyelam ke sungai. Barulah setelah itu, ia pulang ke rumahnya hanya dengan membawa lanjung berisi sisa perbekalan. Robert tersenyum kecil. Langkahnya semakin cepat ketika sudah hampir sampai di rumahnya. Sementara itu di rumah, terlihat Rowan sedang menyiapkan sarapan sederhana untuk para Rashid. Robert yang tahu ada tamu di rumahnya memilih untuk masuk lewat pintu belakang. Terlebih lagi, ia juga mengetahui ada Rowan di dapur. "Kau tidak berhenti kan?" ujar Robert mengagetkan Rowan yang sedang mengaduk masakannya di wajan. "Ah, bikin kaget saja kau, Bet. Mana ada aku berhenti bekerja," ujar Rowan. Robert tertawa kecil. "Bagaimana? Betah kau di sana, Wan?" "Ya, Bet. Pekerjaan kali ini lebih cocok denganku," jawab Rowan. Baguslah kalau begitu," ucap Robert. "Tolong ambilkan handuk dan pakaian kering, Wan," lanjut Robert meminta tolong. Rowan beranjak dan langsung mengambilkan handuk serta pakaian kering miliknya untuk dipakai Robert. "Pakai punyaku saja ya, bosku masih ada di dalam kamarmu, dia masih tidur," kata Rowan. Robert tidak menjawab. Ia langsung mengambil pakaian itu kemudian mengenakannya. "Itu luka bekas apa, Bet?" tanya Rowan. "Beruang." Rowan mengerutkan alisnya. "Beruang, Bet? Bukan beruang biasa. Kurasa memang ada yang mengirim makhluk jadi-jadian itu untuk membunuhku. Entah siapa dia," jawab Robert santai. Lagian kau ini kebanyakan musuh, Bet," ujar Rowan. Robert hanya tersenyum tipis. "Ya mau bagaimana lagi? Bet, nanti bawa berobat ke mantri, Bet. Kata sidang kemarin itu ada mantri yang baru datang," ujar Rowan. "Tidak apa-apa, ini tinggal menunggu kering saja. Tidak perlu sampai ke mantri," jawab Robert. "Ya perlu juga dong, Bet. Jangan karena kau dukun, kau malah menganggap dokter dan mantri-mantri itu musuhmu," ujar Rowan. "Sembarangan. Aku tidak pernah menganggap dokter ataupun mantri adalah musuhku. Kau jangan berpendapat seperti itu. Kalau orang-orang sampai dengar, mereka akan mengira itu benar." "Ya maka dari itu, lukamu itu harus diobati," ujar Rowan lagi. Iya, nanti ya, agak siangan." Bet, kau mau kopi, Bet?" tanya Rowan. Robert mengangguk, lalu tangannya meraih mangkok dan mengambil sisa mie di dalam lanjungnya. "Minta air panas, Wan," ujar Robert setelah membuka bungkusan mie-nya. Bet, kapan kau pulang, Bet?" tanya Sidang seraya meletakkan plastik bening berisi sayuran hilir, kol, wortel, dan kentang. "Iya, baru datang. Nanti tolong kau urus sisanya ya. Rapikan lagi bahan-bahan untuk membuat kelotok yang kuletakkan di tewang itu," ujar Robert. Sidang mengangguk. "Siap, laksanakan, Bet." Setelah seduhan minyak matang, Robert pun memakannya dengan nasi. "Selamat pagi semuanya," ujar Pak Rashid sambil tersenyum. Ia berdiri di ambang pintu dapur. "Selamat pagi, Pak," baras mereka menyapa. "Bagaimana tidur semalam, Pak?" tanya Robert. "Tidurku nyenyak sekali. Tempat tidurmu itu nyaman. Ditambah lagi mendengar suara-suara jangkrik. Aku jadi teringat masa laluku dulu," ujar Pak Rashid. Begitu menyelesaikan makannya, Robert pun masuk ke dalam rumah, sementara Pak Rashid mengikutinya dari belakang. "Jadi, aku kemari itu untuk memintamu mengobati istri temanku, Bet," ujar Pak Rashid tanpa berbasa-basi. Lelaki parubaya itu duduk di dekat Robert. Terlihat Robert memejamkan mata, lalu menghela nafas panjang. Untuk beberapa saat ia terdiam, lalu setelah itu barulah ia membuka matanya. Kiriman itu ditujukan untuk suaminya, tapi berhubung karena yang melindungi suaminya itu cukup kuat,
Jadi kiriman itu meleset dan mengenai istrinya. Meskipun dibawa ke rumah sakit di luar negeri sekalipun, dia tidak akan bisa sembuh, ujar Robert. Kau sudah tahu, Bet? Tanya parasit. Robert mengangguk. Namanya Ibu Ratna. Dan saat ini, dia sedang dirawat di salah satu rumah sakit terkenal yang ada di Jakarta. Benar kan? Ujar Robert. Pak Rashid tercengang, lalu kemudian ia mengangguk. Ya, bahkan aku tidak menyebutkan sedetail itu pada Rowan, ujar Pak Rashid. Robert tersenyum kecil. Jadi, apa kau mau mengobatinya? Kalau kau berhasil, dia pasti akan mengabulkan semua keinginanmu. Dan kerjasama kami juga akan terus berlanjut pastinya, kata Pak Rashid antusias. Sebenarnya aku tidak menginginkan apa-apa, tapi karena ini permintaanmu, jadi aku akan turuti, kata Robert. Pak Rashid tersenyum lebar. Terima kasih, Robert. Jadi kurasa kita harus secepatnya berangkat ke Jakarta, kan? Ucap Pak Rashid. Aku akan mempersiapkan barang-barangku dulu. Dan selain itu, aku harus membawa Sidang karena aku membutuhkan bantuannya, ujar Robert. Pak Rashid mengangguk tanpa ragu. Ya, tidak masalah. Kau boleh mengajaknya. Jadi kapan kita berangkat? Mungkin nanti sore. Setelah ini aku ingin mencari sesuatu dulu, kata Robert. Setelah itu, Robert pun beranjak. Ia berjalan keluar rumah, entah mau kemana. Sedangkan di dapur, Rowan baru saja menyelesaikan masakannya. Ia menghidangkan masakan itu dengan hati-hati. Maaf ya, Pak, makanannya sederhana, kata Rowan. Ini pun juga sudah sangat enak, Wan, balas Pak Rashid tersenyum. Menu sarapan pagi itu ada sayur sop bening, ikan asin bakar dan goreng, ada juga sambal terong asam. Menu sederhana yang mampu menghabiskan satu panci nasi. Selesai makan, Rowan dan Sidang bersama-sama membantu Robert mengangkut bahan-bahan untuk membuat badan kelotok tersebut ke tempat yang lebih tinggi dan menyusunnya dengan rapi agar tidak hanyut terbawa air jika banjir datang. Karena kemungkinan Robert tidak bisa langsung mengerjakan pembuatan kelotok tersebut karena sore nanti ia akan pergi ke Jakarta. Pak Rashid memperhatikan dua pemuda itu sambil sesekali menganggukkan kepalanya. Ia juga tersenyum saat melihat Rowan dan Sidang yang sesekali bertengkar, namun walaupun begitu mereka tetap kompak. Ke situ arahnya. Kalau kau kesini kena aku yang sakit, bentak Rowan. Tubuh keduanya sudah bermandikan keringat dengan otot-otot yang terlihat menonjol. Mereka tidak mengenakan baju. Bajunya ditaruh di bahu dan dijadikan alas. Gunanya alas itu agar kayu atau bahan-bahan untuk membuat badan kelotok yang mereka angkut tidak terkena langsung ke kulit. Dan tekanan berat dari kayu-kayu tersebut tidak terlalu menyakitkan bau mereka. Ya, ini nanti kalau kelotoknya sudah jadi, masih seru nih menurunkannya ke sungai, ujar Sidang seraya duduk. Sementara itu, Rowan mengajak Pak Rashid untuk kembali ke rumah. Mari Pak, ajak Rowan. Sebentar Wan, saya mau melihat-lihat desa ini dulu. Sepertinya bagus juga kalau di sini dibangun biliar. Rowan agak sedikit kaget kala mendengar perkataan dari Pak Rashid yang tiba-tiba itu. Tadi itu, saya hanya melihat ada lapangan voli. Cuma itu, dan saya yakin kalau semisalnya di sini dibangun gedung biliar dan badminton, pasti akan ramai sekali. Selain itu, kita juga bisa membantu warga-warga di sini untuk membangun usaha tambahan, seperti minum-minuman berenergi ataupun menjual bola-bola untuk badminton. Lanjut Pak Rashid. Wah, hebat juga Bapak ini. Dia masih sempat-sempatnya memikirkan bisnis seperti itu. Rowan membatin dengan bibir tersenyum. Siang itu, Rowan memaksa Robert untuk mengobati tangannya ke mantri desa. Sebenarnya Robert tidak mau karena ia merasa jika tangannya baik-baik saja. Namun Rowan yang keras kepala itu terus memaksanya, jadi mau tak mau akhirnya Robert berangkat juga. Rumah dinas mantri desa itu terlihat sudah dicat ulang sehingga bangunannya tampak lebih bagus. Selamat siang Bu Mantri, ini saya mau mengantarkan kakak saya untuk mengobati lukanya.
Astagfirullahaladzim, ucap Bu Mantri tersebut dengan raut wajah meringis setelah melihat bekas luka cakaran beruang di tangan Robert. Ini sebenarnya sudah tidak sakit lagi, Bu, kata Robert. Tapi dilihat dari lukanya, sepertinya ini masih baru ya, Pak, kata Bu Mantri. Ya, baru semalam. Baik-baik, mari kita obati ya, Pak. Bu Mantri itu bernama Shirley. Dia merupakan mantri desa yang baru ditugaskan di desa tempat tinggal Robert. Orangnya ramah, lembut, dan juga cantik. Usianya mungkin kisaran 30 tahunan. Rowan senyum-senyum sendiri ketika ia melihat Robert yang tidak bisa menghindar saat tangannya yang terluka itu disentuh oleh mantri tersebut. Setelah selesai, Robert juga diberikan obat oleh Bu Mantri. Terima kasih banyak ya, Bu, ucap Rowan mewakili Robert yang langsung keluar setelah menerima obat dari mantri. Bagaimana, Bet? Tanya Rowan. Ini malah jadi sakit setelah diobati. Makanya kan aku sudah bilang tidak usah, jawab Robert. Aku tanya itu bukan lukamu, tapi bagaimana hatimu? Robert menghentikan langkahnya lalu menyentil dahi Rowan dengan keras sehingga membuat pemuda itu mengadu kesakitan. Aku tahu kau pasti akan berkata seperti itu, ujar Robert kesal. Rowan tertawa lepas sambil mengusap dahinya. Di sore harinya, mereka pun berangkat. Mesin mobil menderu pelan ketika dihidupkan, lalu secara perlahan mobil pun mulai meninggalkan desa tempat tinggal Robert. Sesekali, Sideng memperhatikan cahaya jingga dari langit senja. Ada senyum kecil yang tergambar di wajahnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Nih yang saya suka dari Om Ras ya. Kita serasa dibawa ke tanah Kalimantan, apalagi ketika melihat kesehariannya Robert tuh di rumahnya yang sederhana, terus masuk ke hutan naik cis itu ini teman-teman ya, perahu kayu itu, tapi ada mesinnya tuh di belakang. Nah itu salah satu alat transportasi air yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama di Kalimantan Tengah ya teman-teman ya. Dan ini kayaknya ngebayang ini Robert naik cis terus berhenti di pinggiran hutan, masuk ke dalam hutan nyari kayu. Jadi kenapa sih dia bikin pondok? Karena kayunya itu langsung dibentuk di situ teman-teman. Karena kalau dibawa gelondongan gitu kan nggak bisa sendiri tuh. Jadi dia ngebentuk di situ. Jadi butuh waktu berhari-hari lah ya. Dan di sini beruang. Bener kata Om Ras, beruang itu bukan hewan yang berkoloni ya, tidak berkelompok. Dia biasanya beruang itu menyerang juga apabila dia merasa terganggu. Di sini berkelompok menyerangnya dan pasti yaitu dari orang-orang yang ingin membunuh Robert. Ya resiko Robert lah ya, jadi dukun santet banyak musuhnya. Dan ternyata Robert akan menuju ke Jakarta. Wow, Om Ras, kalau misalkan bener kan ke Jakarta, Robertnya kabarin ya, bisa telepon saya. Saya penasaran banget pengen ketemu sama Robert. Dan yang pastinya kalau saya ketemu sama Robert di Jakarta, langsung saya bikin video biar teman-teman tahu nih Robert nih. Tapi waduh kalah ganteng nanti saya sama Robert ya. Overall kisahnya keren, pakai banget, ditunggu nih. Next episode pasti seru banget karena mereka akan terbang ke tanah Jawa lagi, tepatnya ke Jakarta teman-teman ya. Om Ras untuk lanjutannya jangan pakai lama dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Sekali lagi Om Ras terima kasih banyak atas kiriman kisahnya yang luar biasa dan ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.